Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam majelis taklim yang tentu saja ini bukan suatu kebetulan, namun merupakan bagian dari ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan izinnya dan dengan rahmatnya kajian ini bisa terselenggara dan kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim yang kita punya panduan Al-Quranul Karim memberikan nasihat kepada kita bahwa saat seseorang itu melakukan suatu amal atau suatu ibadah, semestinya tidaklah dia harus disibukkan dengan amal-amal semata. Tidak hanya disibukkan dengan amal-amal solehnya, namun dia harus mengimbangi. Dia harus mendampingi amal-amal soleh itu dengan sebuah evaluasi. Apa yang perlu dievaluasi? Yang perlu dievaluasi adalah adakah sesuatu yang bisa menjadikan amal ini tidak baik? Adakah sesuatu yang menjadikan amal ini rusak? Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang ulama, dinukil di dalam kitab Situd Duror dengan sebuah penjelasan yang sangat lembut. Beliau mengatakan, kaifa yunji bi amali,
Beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku merasa diselamatkan oleh amal-amalku? Bagaimana mungkin aku bisa diselamatkan oleh amal-amalku? Inna baina as-sayyi'ah wal hasanah. Sementara aku berada di antara dua kemungkinan, yaitu kadang-kadang saya ini berbuat baik, kadang-kadang saya berbuat buruk. Ini seorang ulama besar, Pak. Masya Allah, seorang ulama besar mengatakan itu dengan ucapan yang tulus, mengucapkan kalimat itu dengan kalimat yang lembut, di mana beliau ulama besar ini tidak merasa diselamatkan oleh amal-amalnya, belum yakin betul amalnya itu bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada dua hal. Karena di dalam dirinya terdapat dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, apa tadi? Aku berada di dalam kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Dengan penuh kesadaran dirinya adalah manusia, orang alim ini mengatakan, kadang-kadang saya itu berbuat baik, kadang-kadang saya berbuat buruk. Nah, coba satu kalimat ini kita potong dulu. Kalau panjenengan dengan saya gimana? Baik terus. Masya Allah. Gak tahu elek belas. Loh, jujur aja ini. Baik terus. Insya Allah. Wali lah. Nabi dengan. Betul, gak pernah salah. Nah, kan mulai. Ini yang menyebabkan jadi penyakit nanti itu. Subhanallah. Apa itu? Ujub merambat di dalam pikiran kita. Coba kalau tanya, jenengan gimana? Alhamdulillah Ustaz, semenjak ngaji gak pernah salah saya. Masya Allah, maksum sampean. Masya Allah, kalau ulama, kelas ulama sadar, kadang saya baik, kadang saya buruk. Lah sementara kita rumong sohbi terus ini gimana? Itu yang nantinya khawatir kita ini orang-orang soleh tapi hatinya keras. Kenapa? Tidak merasa salah. Sehingga kalau tidak merasa salah perlu ada yang diistighfari. Halo? Ada yang perlu ditobati? Tidak ada. Kenapa? Astagfirullah. Dan ini bisa bagian menjadi ujub kita. Hati-hati. Ini bisa menjadi bagian penyakit ujub, nggak sadar. Kenapa? Karena berada di atas kebaikan, dan ini lebih bahaya lagi. Insya Allah, ya. Maka ini ulama yang luar biasa menyatakan demikian. Jadi kadang-kadang saya ini baik, kadang-kadang saya buruk. Persoalannya bukan cuma berhenti di situ saja, Pak. Kalimat berikutnya yang lebih menakjubkan, Masya Allah. Apa kata beliau? Inna bil hasanati, ya, sesungguhnya di dalam kebaikanku, tahtalitu as-sayyi'ah, bercampur dengan keburukan. Di dalam kebaikanku bercampur dengan keburukan. Wasayyi'ah, sedangkan keburukanku la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali. Saat aku berbuat baik, kebaikan itu bercampur dengan keburukan. Saat aku berbuat buruk, tidak ada kebaikan sama sekali. Itu sebuah ungkapan yang luar biasa dari seorang alim yang menunjukkan ketawaduan hatinya. Nah, makanya kalau saya ngaji dengan kiai-kiai sepuh dulu, Pak, ya, itu kasut nasihatnya itu pakai bahasa apa istilahnya, perumpamaan itu bahasa Jawa. Gambaran wong tua-tua ben niku ngene, nak.
Wong amal soleh iku berarti wong nandur pari. Wong amal soleh iku ibarate wong nandur pari. Wong nandur pari iku mesti cukul suket. Ngerti maksudnya? Kalau orang nanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi kalau jenengan nanam rumput, mungkin cukul padi. Itu gambarannya. Itu perumpamaan yang sederhana banget. Nah, sehingga ini seorang muslim, tidak ada seorang muslim yang berilmu dan beriman selalu dikaitkan ketika dia beramal harus ada 3 landasan. Atasipun pripun ketika orang beramal itu supaya amalnya ini berkualitas. Supaya amalnya berkualitas harus dibangun di atas 3 pondasi. Pertama, pondasi mahabbah. Dasari amal itu dengan cinta. Kita sudah mencintai amal itu apa belum? Nah, ini nanti yang akan mengantarkan panjenengan dengan saya. Kapan kita bisa merasakan lezatnya ketaatan? Baca Quran nikmat, baca Quran itu betul-betul terasa nikmat. Kapan itu kita rasakan? Dengarkan ngaji, hadir kajian nikmat betul. Terasa lezatnya, manisnya ketaatan itu ada. Sholat sunnah, walaupun mungkin surat yang kita baca pendek mungkin karena memang ngapalno sing dawa-dawa ora iso. Ya. Mungkin surat yang kita baca tapi kita tidak merasakan nikmatnya itu. Kalau selama ini kita baca Quran tidak merasa nikmat, berzikir tidak merasa nikmat, sedekah tidak merasa nikmat, berdoa tidak merasa nikmat, kemungkinan kita belum mencintai amal itu. Kemungkinan kita belum mencintai amal itu. Coba dievaluasi ulang, betulkah kita sudah mencintai amal itu? Sebab kalau orang sudah melakukan sesuatu diikuti dasari dengan cinta, nikmat itu ada, Pak. Betul-betul terasa nikmat. Itu yang disebut oleh para ulama ladzatul iman, lezatnya keimanan, manisnya ketaatan. Itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Sehingga kalau kita dapat kisah para sahabat yang ada 2 sahabat yang lagi ditugaskan untuk menjaga perbatasan pada saat perang Uhud itu, subhanallah, itu saat menjaga malam 2 sahabat ini bergantian. Dah kamu istirahat dulu, aku tak jaga. Nah yang jaga ini dimanfaatkan untuk sholat malam. Dimanfaatkan untuk sholat malam. Nah tiba-tiba ternyata ada musuh yang akan menyelinap. Tidak mungkin bisa melewati perbatasan itu sebelum bisa menumbangkan 2 penjaga ini. Sang musuh ini mengarahkan anak busurnya ke dalam penjaga tersebut. Begitu busur panahnya dilepaskan tepat mengenai dadanya. Dan sahabat ini melanjutkan sholatnya. Busur yang kedua dilepaskan lagi, kena lagi. Busur yang ketiga, keempat, sampai kemudian selesai sholat, baru dia bangunkan temannya. Saudaraku, bangunlah, musuh sudah datang. Kamu dari mana tahu? Ini gitu. Begitu ditunjukkan, ternyata panah-panah itu sudah menancap pada tubuhnya. Apa kata temannya tadi? Bagaimana kamu tidak sejak tadi membangunkan aku? Dan begitu kamu sudah seperti ini, kamu baru membangunkan aku. Apa jawabnya, Pak? Bagaimana aku membangunkan kamu sedangkan aku sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan lezatnya ibadah itu. Loh, apa mungkin seseorang itu bisa merasakan ketaatan yang demikian rupa? Kembali ilmu
Kembali kepada, coba Pak, ngapunten. Kalau mas-mas kita, anak-anak kita itu dengar ada panggung gembira yang namanya orkes dangdut. Itu. Coba kita lihat, Masya Allah, antusiasnya. Itu yang namanya panggung gembira orkes dangdut itu minimal itu kan 3 jam. Gimana? Apalagi kalau dulu ada dangdut terkenal itu Palapa. Aku rukause itu. Ada tulisan anak-anak Saudara Palapa. Itu coba jenengan lihat, 1 jam, 2 jam berdiri tok di depan panggung tanpa duduk, tanpa rukuk, tanpa sujud, tanpa istirahat. Gimana Mbak? Itu berdiri tok 3 jam. Pertanyaannya, kuat apa enggak? Ternyata kuat, Pak. 3 jam. 3 jam. Apalagi diikuti dengan gerimis, buyar apa enggak? Tambah nemen, kelambi ini dicopot, hunting. Itu menunjukkan tentang apa? Kenikmatan yang luar biasa. Kok bisa berdiri tok 3 jam kuat? Landasannya apa? Kita tarawih paling banter berapa jam? Tarawih paling banter berapa jam? 1,5 jam ya. 1,5 jam itu wis diikuti ruku, istirahat, duduk dulu setelah 2 rakaat gitu. Engko nek imame lunggune kesuwen watu gitu kan. Nang ngadeg tutup nemane kan. Itu 1,5 jam wis kebelet-belet kayak begitu. Ini 3 jam tanpa duduk, tanpa istirahat. Berdiri tok 3 jam mampu. Kenapa? Ada mahabbah, ada cinta di sana itu. Karena dia mencintai acara tersebut. Anak-anak kita main game mulai pagi sampai asar, itu kalau nggak diputus sama orang tuanya, kuat apa enggak? Kuat. Pertanyaannya, dia nggak makan mulai pagi, dia nggak minum mulai pagi, sesaat hanya sekilas seteguk dia minum, belum mandi mulai pagi, tapi dia bisa merasakan bertahan duduk demikian rupa. Apa yang mendasarinya? Karena dia mencintai perbuatan tersebut. Cinta. Masya Allah, luar biasa ini. Ini yang pertama. Ayo dibangun di atas mahabbah. Yang kedua, hendaknya dibangun di atas roja, harapan. Ono sing diarep-arep dengan amal ini, ono sing dikarepno dalam amal ini. Ya. Sehingga ini nanti menjadi kekuatan tersendiri. Orang berusaha untuk mempercantik dan memperbagus penampilan ibadahnya. Kenapa? Karena ada suatu harapan, ada rojak di hatinya itu, sehingga dia itu yang dilakukan ingin memperbagus. Seperti gini loh, kalau kita berbuat, berkarya, dan kita ingin karya kita itu mendapat penghargaan. Kita ingin karya kita itu mendapat apresiasi. Kita ingin karya kita itu dapat nilai. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan sebuah karya, membuat sebuah karya, saya ingin karya saya itu mendapat penghargaan. Apa yang kita lakukan? Dia akan memperbagus penampilan, dia akan mencantik karyanya itu. Karena ada harapan di sini. Kalau kita ingin rukuk, kita dinilai oleh Allah. Sujud kita ingin dinilai oleh Allah. Sudahkah kita menampilkan rukuk terbaik? Saat rukuk itu terasa, Pak. Aku ingin rukukku ini mendapat penghargaan
dari Allah. Aku ingin bacaan Quranku waktu sholat ini mendapat nilai. Aku ingin dinilai. Aku ingin mendapat penilaian dari Allah. Tentu gak sembarangan dia sholat. Mungkin ini yang membuat kita sholat tergesa-gesa nang mari. Kenapa? Gak ono sing dikarepno. Gak ada keinginan tak dinilai dan tidak dinilai, terserah Allah. Sing penting sholat. Kemungkinan itu kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Tidak butuh penilaian dari Allah. Yang ketiga, hendaknya diikuti dengan khauf. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Jangan-jangan ibadah yang aku lakukan tidak diterima oleh Allah. Sehingga ini yang kemudian memperkuat seseorang untuk sering-sering melakukan ibadah dalam rangka kekhawatiran amal-amal sebelumnya tidak diterima. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seorang mukmin sejati ketika dia beramal, dia tidak hanya sibuk dengan amalnya, tapi mengkhawatirkan nasib amal yang dilakukan itu diterima apa tidak. Karena amal ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Maka pagi ini dengan segala bentuk keterbatasan yang kami miliki, kita akan belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita bagaimana amal-amal ini bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan kita awasi amal kita ini, jangan sampai ada benalu-benalu yang bisa merusak kualitas ibadah kita. Apa saja di antara perkara-perkara yang bisa merusak kualitas ibadah ini? Bahkan amal itu nanti bisa tidak tersisa sama sekali. Apa saja? Yang pertama adalah asyirku billahi azza wa jal. Yang pertama, benalu-benalu amal ibadah, perusak amal soleh itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesyirikan seseorang kepada Allah itu merupakan bencana bagi amal soleh, perusak yang paling mengerikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari amal solehnya. Ya, apa yang dilakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 18 ayat 110. Surat 18 110. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, ada terjemah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Nah, di surat Al-Kahfi pada ayat 110 menjelaskan yang pertama,
menjelaskan bahwasanya para nabi, para rasul itu manusia biasa dari sisi kemanusiaan. Ya, di situ disebutkan, katakanlah Muhammad, ana basyarun mitlukum. Aku ini manusia biasa seperti halnya kalian. Artinya apa? Apa yang dirasakan oleh beliau para nabi, para rasul itu sama persis yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Contoh, manusia takut, para nabi juga punya takut. Manusia umum sakit, nabi, para rasul juga sakit. Para manusia umum lapar, para nabi juga lapar. Manusia makan, para nabi juga makan. Para manusia haus, nabi juga haus. Manusia sakit, nabi juga sakit. Manusia pada umumnya mati, para nabi pun mati. Ini kemanusiaan sama. Ya, sama. Yang diinginkan pun sama. Cuma kalau nabi itu apabila akan berbuat buruk, turun ayat pencegahan. Kalau kita bablas, itu aja bedanya. Jadi kalau nabi mau berbuat salah, turun ayat sebagai apa? Kemaksuman beliau, Allah jaga jangan sampai nabi keliru gitu. Jadi ketika akan melakukan sebuah kesalahan, turun ayat. Turun, nah itu bedanya. Nah kemudian pada kalimat berikutnya menyebutkan bahwa sesungguhnya Rob kalian, sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Artinya nabi jangan disembah, nabi jangan dijadikan Tuhan, nabi jangan dijadikan tempat bersandar, nabi jangan dijadikan tempat bergantung. Kenapa? Nabi itu manusia, seperti halnya dengan manusia. Sesembahan kalian adalah satu, tempat untuk bergantung satu, tempat untuk memohon satu, tempat untuk berlindung satu, yakni kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kalimat berikutnya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Meyakini adanya kekuatan yang dimiliki oleh makhluk, seperti makhluk itu memiliki kekhususan sifat yang dimiliki oleh Allah. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang terlarang. Inilah sikap ketika orang bersandar kepada makhluk dalam hal-hal tertentu yang itu khusus milik wilayahnya Allah, maka makhluk ini telah melakukan sebuah kesyirikan. Ini ya, maka sehingga kalau kesyirikan sudah dilakukan oleh manusia, Allah mengancam. Nanti bisa dilihat ancaman tersebut. Pertama, bisa dilihat dalam surat 6 ayat 88. Akibat dari kesyirikan ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat tersebut. Kita lihat surat 6 ayat berapa tadi? 88. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, ini ancamannya. Walau asyraku, kalau sekiranya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, apa kata Allah?
la habita anhum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Sungguh amal-amal soleh yang telah dilakukan itu akan lenyap. Artinya lenyap itu pripun? Udah hilang, habis. Ini yang ngomong Allah, bukan ustadz ya. Bukan ustadz, bukan ulama ya. Bukan ulama. Yang ngomong Allah sendiri, yang menunjukkan bahwa Allah sangat amat murka dengan kesyirikan ini. Ya, sampai amal pun rusak karenanya. Ya, sampai amal pun hancur karenanya. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. La habitu anhum ma kanu ya'malun. Hancur semua yang mereka amalkan, sedekahnya hancur, puasanya hancur, sholatnya hancur, ibadah-ibadah yang lain pun hancur. La habitu anhum ma kanu, apa saja yang telah mereka kerjakan. Maka kewajiban bagi kita seorang muslim yang ingin menyelamatkan dan menginginkan nasib amal yang dilakukan supaya tidak rusak kualitasnya, supaya tidak hancur keadaannya, maka wajib menjaga dirinya dari kesyirikan ini. Ini dalil pertama. Dalil kedua kita lihat surat 39. Surat 39, surat Az-Zumar. Ya, pada ayat 65. Ayat 65. Allah sebutkan di sana, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Ayat ini menjelaskan beda lagi. Lain asyrakta Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la habita, ya, la yahbatanna amaluk, sungguh amal-amalmu itu akan terhapus. Maknanya terhapus tribun sama seperti kita habis mencatat kemudian dihapus. Apa itu? Tidak tersisa, dibatalkan oleh Allah. Kesyirikan itu membatalkan semua amal ini. Maka jagalah ketauhidan kita dengan mendalami ilmu at-tauhid. Makanya nanti kalau pas kajian bab akidah, nah itu diusahakan untuk bisa hadir supaya kita tahu apa sih yang namanya syirik dan kayak apa jenisnya, biar tahu kita. Ya, kenapa demikian? Karena sekarang kita hidup di zaman fitnah. Hidup di zaman fitnah. Segala sesuatu itu bisa terjadi jungkir balik. Bisa terjadi apa? Jungkir balik. Di zaman Nabi itu jelas-jelas itu syirik, dan Nabi mengatakan itu syirik. Di zaman sekarang bisa dikatakan itu bukan syirik. Itu agak repot begini. Nah, ini nanti ada bilangnya sendiri. Biasanya ada Ustaz Najib di sana yang ubat masalah begini. Ya, beliau materinya ucek-ucek masalah tauhid tadi. Dan memang masya Allah, dakwah tauhid itu dakwah yang paling masya Allah dan paling membuat masalah. Makanya supaya dakwah tidak masalah, nggak usah bahas
Mesti masalah. Dan itu bukan cuma di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, Nabi terbaik dimusuhi itu bukan karena anaknya buruk. Coba sekarang ada nggak manusia yang paling mendapatkan gelar dari masyarakat al-qadim? Itu nggak ada kampus menerbitkan sertifikat al-qadim atau melahirkan ijazah. Oh, ini orang percaya. Itu mendapat penghargaan dari kaumnya. Ya tadi kalau kita ungkapkan kejadian Rasul itu luar biasa. Kita masih ingat peristiwa ketika Nabi akan hijrah, beliau minta sahabat Ali untuk apa? Menggantikan beliau. Kan disebabkan apa? Di rumah beliau itu banyak titipan orang-orang kafir. Barang-barang milik orang Quraisy itu dititipkan oleh beliau. Jadi kalau siang mereka mungkin ke Nabi Muhammad, kalau malam datang satu persatu titipkan barang. Dan itu dijaga oleh Nabi. Kira-kira kalau bersama dulu orang tadi itu cepat dibaca itu. Makanya ketika Nabi akan hijrah, pesan kepada ya Nabi, ini ada barangnya beberapa simpulan. Ini miliknya simpulan, ada tolong dikembalikan. Ini miliknya simpulan, dijaga oleh Nabi. Itu ternyata yang dibikin orang-orang akhir yang memusuhi beliau. Sampai seperti itu kepercayaan yang diberikan oleh umat kepada Nabi. Coba lihat, begitu Nabi menyuarakan kalimat tauhid, sebelum menyampaikan itu dikumpulkan paman-pamannya dari Bani Abdullah, dari Bani Hasyim, dikumpulkan semua, lalu dibaca, ya paman, wahai paman-pamanku, wahai keponakanku, wahai kerabatku, kalau aku hari ini ngomong di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kita, jangan percaya enggak? Kata Abdullah apa? Dia mengatakan, kami selalu percaya kepadamu karena kami tidak pernah menemukan kebohongan. Selama hidup kami berhadapan. Itu jawab aku. Kami tidak akan mengingkari ucapan. Jadi kalau kamu mau di balik bukit itu, artinya di balik bukit itu kan sesuatu yang tidak hilang. Kalau saya ngomong, kalau saya di balik bukit orang kita sangat berharga kita. Jadi percaya saja, kata Bapak, percaya banget karena kami tidak pernah melakukan kebohongan sekali. Jadi kalau kamu mau di balik bukit itu, artinya di balik bukit itu kan sesuatu yang tentang mereka percaya. Kalau saya ngomong, kalau saya kembali lagi, masukkan kata bicara kita, jadi percaya pada yang siap lagi itu tidak sangat cerah. Masih di tempat tersebut, mereka masih wahai sampai amal rusak. Nah, mulai sejak itu Nabi Muhammad mendapatkan gelar terbaik sampai dusta. Nabi terbaik tidak dari tempat berdiri. Dimusuhi itu karena yang dusta. Nabi itu coba sekarang ada nggak manusia yang paling mendapatkan gelar ini itu dulu hari Nabi itu ngomong sudah diingkari. Coba bayangkan ini tentang beratnya takwa. Yang pertama, perusak amal tersebut adalah kesyirikan. Maka selamatkan diri kita, jauhi diri kita dari segala bentuk kesyirikan apapun bentuknya. Maka kenalilah, kajilah, dalamilah supaya kita bisa selamat. Yang kedua, perusak amal itu namanya ar-riya. Iya. Nah, ini lebih sulit lagi. Di dalam kitab Bahjatul Nadhirin, sarah dari kitab Riyadhus Shalihin, dipun jelaskan peluang untuk melakukan riya itu ada sekitar 8 peluang. Itu yang bisa dijadikan alasan manusia untuk berbuat riya. Masya Allah. Termasuk apa
saja di antaranya. Dikunjungi orang-orang penting, itu bisa menjadi alat riya. Punya kenalan orang-orang terkenal, itu bisa dijadikan sarana riya. Awas hati-hati. Foto Habib Ustaz bisa dijadikan riya, bisa apa enggak? Bisa. Hati-hati sih kenal-kenal. Bisa situ foto. Anggir dikunjungi ustaz itu, apalagi ustaz ini kan ustaz Asyur, tidak masalah. Saya kan masih ustaz Asyur, masih belajar ya. Itu kalau ustaz itu ke rumah, mesti ke rumah saya, mesti mampir apa dah? Jadi kenal orang-orang penting itu bisa dijadikan sarana riya. Awas hati-hati. Makanya fotografer itu pinter nyolong kesempatan. Contoh salaman ke menteri, foto jepret, hati bisa. Ini jawab Pak, ini foto, dibeli lah itu, mahal gitu. Penting oleh jabatan kalau Bu Menteri dikenal sampai orang, ya. Atau berkunjung ke tempat-tempat apa. Semua manusia punya potensi itu, termasuk Ustaz. Ustaz dimakan saya diundang, saya ceramah di hadapan, itu bisa dijadikan sarana. Intinya apa? Kalau orang itu betul-betul tidak waspada dan minim rasa takutnya kepada Allah dan tidak menjaga kebijakan Allah, siapapun tidak akan selamat dari riya. Siapapun tidak akan selamat dari riya. Makanya kadang-kadang orang dalam selfie itu kan cari tempat-tempat yang terkenal. Selfie di bawah patung kepala harimau yang hutan-hutan. Ada itu gimana? Mau di Singapura ya? Saya alhamdulillah, aku kan tujuan di pamer dulu. Tapi pamer menjadi dalil, aku tak punya pamer. Saya dengan istri saya menyaksikan air mancur di Dubai itu, Masya Allah. Menyaksikan air mancur di YouTube. Saya bukan di sana. Ya betul salah Ustaz. Makanya itu bisa dijadikan sarana apa? Hati-hati Pak, hati-hati. Makanya riya ini Pak, subhanallah, amat sangat sulit untuk dijaga. Imam Hasan al-Basri menyebutkan dan para ulama mengatakan ibadah dalam Islam itu ada 3 yang paling berat untuk dilakukan. Ibadah di dalam Islam yang paling sulit dan paling berat itu ada 3. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas itu bisa bertahan 1 hari, bisa bertahan 1 bulan, bisa bertahan 1 tahun, bisa bertahan 4 tahun, bisa bertahan 5 tahun, bisa jebol 10 tahun yang akan datang, bisa jebol. Bisa rusak di 10 tahun yang akan datang. Makanya menjaga ikhlas itu ada 3 tempat kata para ulama. Yang pertama, qoblal amal, sebelum beramal dijaga betul apa niatnya, apa fungsinya. Yang kedua, indal amal, pada saat beramal. Sebelum beramal sudah bagus, rusaknya pada saat amal itu bisa rusak. Contoh, sing sederhana awal ngaji kayak begini. Kan yang namanya manusia itu tak salah satu, tapi ada satu kan punya fans, punya idola gitu. Nek Ustaz idola disiapkan oleh malam. Besok pagi saya akan datang Ustaz ini, tak siapkan bukunya, pensilnya, rekamannya. Begitu sampai sini Ustaz ganti. Nulis kata
langsung ke pengikut belat misi. Sakit membuat begitu terjadi. Bisa ada sebuah kekejian. Nah, persoalannya jenengan ini dalam rangka tolakul ilmi apa tolakul ustaz? Nah, masalahnya gini. Kalau kita tolakul ilmi, sing penting ilmunya benar, ambil saja. Kan gitu. Tapi kenyataannya tidak mau. Mantap, urusannya mantap. Bisa terjadi apa enggak? Awas hati-hati. Makanya pria ini nggak usah dibahas. Ya Allah, ngeri. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan riya ini, ya, menjelaskan apa? Syirik itu lebih halus, lebih samar dari semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Itu riya ini. Riya itu lebih halus dari semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Waktu milu rakyat omongannya. Itu artinya apa? Artinya bahwa penyakit riya itu sangat amat halus. Ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya sedekah ditulis di buku-buku atau di buletin kemudian disebar? Namanya ditulis, si fulan sedekah sekian juta, terus disebar di buletin-buletin, kadang-kadang di yayasan atau di lembaga. Itu hukumnya gimana? Kita jawab, boleh. Hukumnya mesti boleh. Apa itu niat? Tergantung niat. Sang ibu yang bertanya yang luar biasa ini pun menceritakan, kalau saya Ustaz, lebih baik tidak usah disebut. Itu keutamaan. Beda hukum dan jadi kalau bertanya boleh nggak namanya disebut? Jawabnya boleh nggak amal ditampakkan? Jawabnya boleh. Lebih utama mana Ustaz, ditampakkan dan disembunyikan? Itu tidak lagi jawabannya. Lebih utama disembunyikan. Saya jadi bertanya ini. Jadi tidak setiap amal yang ditampakkan itu mesti riya. Mungkin kabeh ketok niku riya, kasih to amal lah. Tapi infak kotak juga kalau lirik kasih to. Ora sih kan gitu kok. Ih, sok duwe gitu kok mulai mati. Bagaimana? Mau sholat kok lihat pamer masjid kok kiai sedikit mau saya bikin terus nang masjid kan seragam kumpul. Supaya enggak geli. Jadi amal ditampakkan itu belum tentu riya. Makanya ikhlas ini wilayahnya Allah, kita nggak boleh nilai-nilai orang itu riya. Jelas nih Pak? Yang tahu persis riya itu siapa? Cuma kita harus hati-hati itu loh. Nah, ada yang mengatakan begini. Yang tadi bertanya, kalau saya Ustaz lebih baik tidak ditulis namanya. Saya alhamdulillah Ustaz dengan suami saya itu menjadi donatur 10 panti Ustaz. Tapi tidak satu pun nama saya di dan sampai hari ini tidak ada satu pun orang yang tahu. Ya, saya kan tersinggung. Nah terus kalau nggak ada orang yang tahu, terus aku ini sombong. Apa lagi itu? Orang menceritakan dengan antusiasnya tanpa sadar kayaknya. Nanti tanya lagi ke Ustadz yang satunya, gitu lagi. Ustadz, gimana amal yang ditulis kemudian disebar? Oh boleh. Apa gak lihat? Saya Ustadz kedua diceritain, Ustadz yang ketiga diceritain, Ustadz yang ke-10 diceritain, 15 Ustadz diceritain. Jadi ini ngomong, tidak ada orang satupun yang saya beritahu. Harus nanti makhluk harus hati-hati loh Bu. Ditambah lagi kalau amal-amal kita yang sudah kita lakukan tidak pernah disebut, wih kunang hati cepot-cepot Pak. Gitu.
Saestu nih. Makanya kalau kita baca ulama-ulama dulu seperti cucunya Ali bin Hasan bin Ali, itu punya suatu amal yang luar biasa. Beliau itu menyantuni 100 orang fakir miskin beberapa tahun lamanya, dan mereka semua gak ada yang tahu kalau bantuan itu dari Ali bin Husain, Ali bin Hasan bin Ali. Gak ada yang tahu. Nah, masyarakat itu menilai Ali bin Husain ini orang yang bakhil karena gak pernah kelihatan bantu orang. Loh, yang dikasih makan oleh Ali itu tadi ikut komentar, siapa yang panggil Ali? Padahal dia kasih makan dia tadi, dia kasih makan. Cuma Ali itu menyembunyikan. Saya coba kalau nggak sampai bantu uang terus uang ikan akoni, dan dia pun nggak tahu kalau dari jenengan, dan jenengan kok dikomentari, oh bapak itu bakhil kalau ikut nanti sodako. Padahal yang kasih makan dia itu orang tersebut. Kalau itu kita kuat nyimpen rahasia ini. Mas, aku tenang, kok saya disebut-sebut balik-balik gak pernah sodako, gak pernah infak. Gini loh Pak, aku tidak sangat. Sampai kalau buka kotak ini ada gak ratusan ribu, iya itu dari saya. Cuma saya selama ini saya ingin ikhlas di kuabot, Pak. Ikhlas itu hati-hati. Nah, riya itu nanti akan dibahas secara khusus. Kalau ingin membahas secara detail apa makna dari riya, ada berapa macam riya, apa sebab-sebab riya, dan apa tanda-tanda riya. Kita dibahas, oh iya Pak, pulang bersama kena kabeh. Nanti tidak usah dibahas. Selamat ya Allah, bisa sih Pak. Saya dengan jenengan perlu perbaikan, ya makanya nggak boleh terlalu ya, itu yang berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Qala an-Nabi SAW qala jalla wa ala, Nabi bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka 'anil syirki. Aku orang yang tidak butuh sekutu. Aku tidak butuh sekutu. Aku tidak butuh tandingan. Aku tidak butuh pesampingan. Allah. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia sekutukan aku dengan selainku, disampingkan dengan orang lain, ditujukan dengan selain diriku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama dengan apa yang dia sekutukan. Artinya Allah tidak mau peduli dengan amal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, termasuk perusahaan amal itu adalah al-hasan. Al-hasan, dengki. Dan kita semua yang hadir di sini, termasuk yang berbicara ini, itu memiliki benih-benih kedengkian itu banyak. Tidak ada seorang pun yang selamat dari benih-benih kedengkian. Cuma saja kadang-kadang kita boten sadar. Seperti saya simpan tidak pernah memusuhi orang, tidak pernah benci sama orang. Tenanan, ayo cek. Betul kita tidak pernah benci sama orang, tidak punya rasa benci. Ayo kita cek, Pak, kita punya saudara-saudara. Ada saudara, ada kerabat.
Apa semua kita cintai? Jawabnya tidak. Kita punya tetangga kanan, kiri, depan, belakang, semua kita cintai. Semua kita senangi. Jawabnya ada salah seorang yang sifatnya tidak kita suka. Kebencian itu selalu ada dia. Teman-teman kerja, kita punya rekan kerja, semua kita senangi. Mulai kita punya teman-teman bermain, semua kita senangi. Gitu. Ada teman itu, teman main, teman komunitas. Itu kalau makan itu yang lain royongan traktir, dia royongan nyimpen dompetnya. Jadi kalau ambil dompet itu nggak pernah bisa dicabut dompetnya. Semua sudah keluar, dia nggak keluar dulu. Kemungkinan itu dompetnya dijahit sama celananya untuk menjaga antisipasi percopetan. Sehingga yang bayar selalu orang lain. Dompetnya sesek. Jadi lebih besar dompetnya daripada lubang sakunya. Kita berbuat baik dengan orang seperti ini kurang berharga. Makanya hasad itu merupakan perusak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad. Jauhkan dirimu dari hasad. Fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun nar al-haqq. Jauhkan dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bisa ludes amal-amal kita, bisa hancur amal-amal kita disebabkan penyakit hasad. Dan nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan bulan depan. Kita akan kupas sifat-sifat yang buruk ini secara spesifik biar nanti kita bisa selamat darinya. Itu yang ketiga. Yang terakhir dalam kesempatan ini termasuk amal yang merusak, sifat yang merusak amal adalah al-aman, yaitu sifat mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu termasuk perkara yang merusak. Kapan terjadinya mengungkit-ungkit itu? Biasanya terjadinya kapan? Pada saat marah. Gitu? Pada saat marah, pada saat kecewa. Ini yang bisa merusak dan karuan-karuan. Dan itu bisa terjadi puluhan tahun yang akan datang. Suami istri tengkar hebat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan mulai awal pernikahan disebutkan semuanya, ini bisa hancur gara-gara perbuatan ini. Ya. Coba dibuka Al-Baqarah 263. Al-Baqarah ayat 260. 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Silakan terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia
dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ancaman ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pengungkit amal. Ya. Jadi kalau bahasa kita itu undang-undang amal, menyebut-nyebut amal dengan tujuan menyakiti hati si penerima ini, bisa menjadi penaruh dalam amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, melalui majelis taklim ini mari kita tarbiyatun nafs, memperbaiki diri. Dan dari memperbaiki diri ada dua sisi yang harus kita lakukan. Seperti orang sedang berobat dari satu penyakit, tidak hanya mengkonsumsi obat-obatan saja, namun dia harus menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak kesehatannya. Demikian pula dalam memperbaiki diri, kita mengkonsumsi ilmu, mengkonsumsi amal-amal soleh. Di sisi yang lain harus berusaha untuk menghindari dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan masih banyak lagi nanti, Pak. Ini kalau kita bahas masih banyak lagi. Di antaranya apalagi mendolimi orang lain. Itu juga menghancurkan amal-amal soleh kita, merampas pahala-pahala dari amal-amal soleh kita semuanya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan dari untayan yang sangat sederhana dengan segala keterbatasannya ini, Allah memberikan tambahan kebaikan ilmu dan amal-amal soleh kepada kita semuanya. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik, dan Allah mendekatkan kita dari amal-amal yang mulia. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.